vape pouch. Yuk, kita buat. I'm Benaka Craft. Kita akan membuat vape pouch, yaitu pouch yang bisa digunakan untuk menyimpan vape, dan peralatannya ada dua macam sisi di bagian dalam, yang satu kantong dengan menggunakan karet, yang satu kantong biasa. Dan langkah pertama untuk membuat polanya, pertama-tama kita buat dulu kotak dengan ukuran 19 kali 13 cm. 19 kali 13 cm. Kemudian kita buat lengkungan di masing-masing sudutnya. Kita buat penanda masing-masing sudut, kanan, kiri, atas, dan bawah dengan jarak 3 cm. 3 cm dari tiap ujung, dari tiap pojokan. Kemudian gunakan bidang lengkung untuk menghubungkan penanda 3 cm dan 3 cm ini. Gunakan penanda yang betul-betul menghubungkan antara penanda dengan penanda sehingga membentuk lengkungan seperti ini. Ini adalah pola utama. Kita beri nama sebagai main pattern, pola utama. Dan untuk pola ini dengan lengkungan ini kita butuh 2 buah outer dan 2 buah inner. Kemudian pola yang kedua kita buat kotak dengan ukuran 45 kali 3,5 cm. 45 kali 3,5 cm. Ini akan menjadi pola untuk lidah rats atau zipper fabric dengan kebutuhan 2 outer dan 2 inner. 45 kali 3,5, 2 outer dan 2 inner. Kemudian kita juga butuh potongan berikutnya, yaitu potongan guset dengan kotak berukuran 7 kali 13 cm. 7 kali 13 cm. Dan kebutuhannya adalah 1 buah outer dan 1 buah inner. Ini adalah pola untuk membangun sebuah pouch. Sedangkan di bagian dalamnya kita akan punya 2 buah kantong. Yang pertama menggunakan karet elastis dan yang kedua adalah kantong biasa. Buat kotak dengan ukuran 19, sama ukurannya dengan main pattern dan tingginya adalah 11. 19 kali 11. Kemudian karena sama dengan main pattern, kita akan buat lengkungan yang sama di bagian bawah. Kita bisa jiplak dari main pattern yang sudah dipotong melengkung, dijiplak untuk mendapatkan lengkungan di bagian bawah. Seperti ini, sama lengkungan bagian bawah dari main pattern, dan ini akan menjadi pola untuk kantong. Untuk itu kita butuh 1 buah outer dan 1 buah inner. Ini adalah pola-pola yang kita akan butuhkan. Kemudian kantong yang kedua adalah kantong dengan karet elastis. Karet elastis ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan tabung-tabung dari vape, baik isi maupun vapes itu sendiri. Dengan ukuran lebarnya 19 sama dengan main pattern, dan tingginya saya menggunakan karet elastis dengan tinggi 4 cm. Boleh lebih kecil, boleh lebih besar. Kemudian untuk resleting, gunakan panjang yang sama panjangnya dengan lidah resleting, yaitu 45 cm. 45 cm untuk resleting dengan 2 buah kepala resleting. Dan untuk handle bisa menggunakan bahan yang sama dengan bahan kain, bisa juga menggunakan webbing. Saya butuh ukuran 20 cm. Berikut adalah kebutuhan dari vape pouch yang akan kita buat. Berikut adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Main pattern, 2 buah outer. Outer saya gunakan kain kanvas, dan untuk inner, 2 buah inner saya gunakan kain katun. Kemudian guset, 1 buah outer dan 1 buah inner. Kantong, 1 buah outer dan 1 buah inner. Kemudian kain untuk resleting, 2 outer dan 2 inner. Lidah resleting atau kain untuk resleting, dan resleting serta 2 buah kepala resleting. Kebutuhan tambahannya adalah pipa atau selang plastik, kemudian bias tape dengan lebar 3 cm, kita butuh 2 buah. Kemudian ini handle dan karet elastis. Ambil salah satu kain outer, lalu buat penanda dengan melipat dan menggunting cekris pada lipatan atas dan bawah.
Dengan cara yang sama kita akan membuat penanda ini untuk semua kain utama, baik outer maupun inner, atas dan bawah. Kemudian pertemukan atas dan bawah, dan kita akan membuat penanda di kanan dan kiri. Jadi kita akan punya 4 buah penanda tengah, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Lalu ambil bias tape dan selang plastik, kita akan pasang piping keliling dari outer kain utama ini. Tambahkan label jika ada. Dan cara untuk memasang piping keliling ini bisa dilihat pada tutorial Bayanaka Craft sebelumnya, atau saya akan sertakan pada link deskripsi di bawah. Kita punya 2 buah kain outer yang sudah terpasang dengan piping keliling. Lalu kain red slatting, kita ambil sepasang outer dan inner, kita tumpuk kain inner dengan sisi bagus berada di atas, kemudian red slatting dan kain outer, dan sisi bagus dari outer menghadap ke bawah. Lalu jahit dari ujung sampai ke ujung. Hasilnya adalah sebagai berikut. Buka tumpukan, kemudian tumpuk kembali dengan sisi buruk saling berhadapan. Seperti ini, lalu jahit tindas. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu ambil kain red slatting pasangan berikutnya, dan dengan cara yang sama lakukan hal yang sama sehingga kita punya 2 buah sisi red slatting yang sudah terpasang kain. Kemudian kain guset, kita tumpuk outer bertemu dengan outer, inner bertemu dengan inner. Sisi bagus kain saling berhadapan, kemudian jahit. Dengan hasil sebagai berikut, kemudian tumpuk kembali dengan sisi buruk saling berhadapan dan jahit tindas. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu pertemukan ujung guset kedua dengan ujung dari lidah reds. Outer bertemu dengan outer, inner bertemu dengan inner. Sehingga bagian tengah kita bisa gulung, lalu mempertemukan inner dengan inner. Seperti ini. Pastikan outer bertemu dengan outer, inner bertemu dengan inner, kita rapikan pertemuannya, lalu jahit. Dengan hasil sebagai berikut, lalu kita balik. Kita balik sehingga kita dapat kain keliling. Jahit tindas. Hasilnya adalah sebagai berikut. Lalu pertemukan persambungan dengan persambungan. Sambungan dengan persambungan kita pertemukan seperti ini, dan gunting cekris pada lipatan kanan dan kiri untuk membuat penanda tengah pada bagian guset ini. Masih terlipat, kita juga buat penanda tengah, mempertemukan persambungan dengan persambungan pada lidah red slatting sehingga kita punya 4 buah. Kemudian kain kantong kita tumpuk, sisi bagus saling berhadapan, kemudian jahit, buka tumpukan, tumpuk kembali, lalu jahit tindas. Kita sisihkan terlebih dahulu. Ambil salah satu kain inner, posisikan kantong, lalu kita jahit keliling kantong hingga kita punya 1 buah kantong seperti ini. Lipat kain dan buat penanda tengah baik atas dan bawah maupun kanan dan kiri. Lalu kain inner kedua kita buat penanda dari tepi bawah kanan dan kiri 5 cm dan posisikan elastis pada penanda 5 cm tersebut. Kita jahit sisi kanan dan kiri. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dan buat penanda pada elastis 6 cm dari tepi kanan, kemudian 5 cm dari penanda sebelumnya, dan kita jahit. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kita punya 3 buah sekat. Jangan lupa buat penanda tengah. Ambil handle lalu posisikan pada guset, penanda tengah guset dan jahit. Lalu kain outer. Outer bertemu dengan outer dari kain keliling. Penanda tengah samping kanan bertemu dengan penanda tengah dari guset. Seperti ini. Lalu penanda tengah satunya bertemu dengan penanda tengah dari red slatting. Dan klip keliling. Jika polanya tepat, kita akan membuat klip keliling seperti ini dengan posisi yang presisi. Lalu kita akan jahit keliling dengan mengulangi garis jahit piping sebelumnya. Tangan saya masukkan ke dalam sisi sebelah yang terbuka. Lalu pastikan jarum pertama-tama jatuh tepat pada garis jahit piping yang dibuat sebelumnya. Posisinya berdiri seperti ini, posisi kain berdiri, jadi nggak tidur, berdiri.
kita akan tahan hingga posisinya tetap seperti ini. Lalu kita jahit pelan saja mengikuti garis jahit piping yang terbentuk sebelumnya. Jadi kita seperti menjalankan roda. Kainnya kita berdirikan, kemudian kita jalankan. Hasilnya sebagai berikut. Bisa dicek. Lalu ujung handle satunya kita pertemukan pada penanda tengah dari guset, lalu jahit. Dan kita balikan kembali, sisi inner berada di luar seperti ini. Lalu ambil kain inner, kita lipat kain keliling ini ke arah dalam. Kita lipat ke arah dalam seperti ini, kemudian tumpuk dengan inner. Sisi inner bertemu dengan inner, inner bertemu dengan inner. Penanda tengah saling bertemu, kemudian klip. Kita akan mulai dari penanda tengah seperti ini. Atas dan bawah, klip, kemudian keliling. Kita akan jahit keliling dengan mengulangi lagi garis jahit piping. Kita akan jahit keliling dan sisakan lubang pembalik di sisi atas. Kita jahit mengikuti garis jahit dari piping dan sisakan lubang pembalik di sisi atas. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita lepaskan klip bagian atas, lubang pembalik, dan kita balikan pouch. Hasilnya sebagai berikut, kita rapikan hasil pembalikan dan sisi atas ini masih terbuka seperti ini. Nanti kita akan tutup bersamaan. Seperti ini hasilnya. Kita cek, sudah rapi semua. Keliling sudah rapi. Kemudian kita balikan kembali sehingga inner berada di luar. Kita buka resleting untuk mempermudah proses berikutnya. Lalu ambil kain outer yang kedua. Kita posisikan penanda tengah samping kanan kiri bertemu dengan penanda tengah dari guset kanan atau kiri. Yang sisi berdiri bertemu dengan penanda tengah dari guset. Kemudian kita klip. Kemudian satu lagi bertemu dengan penanda tengah dari resleting, lidah resleting. Kemudian kita klip dan klip keliling. Seperti ini. Dengan resleting yang terbuka, masukkan tangan. Kita akan jahit keliling. Posisinya juga masih sama. Kita akan mengikuti garis jahit piping mepet ini dan posisinya berdiri seperti ini. Jadi kita seperti menjalankan roda. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Mengikuti garis jahit. Kita cek apakah sudah rapi. Sudah rapi semua. Kemudian kembalikan lagi lipatannya. Sisi buruk outer berada di luar seperti ini. Kemudian ambil kain inner berikutnya. Kita lipat bagian tengah ini. Ini kita lipat. Kemudian kita tumpuk dengan kain inner yang kedua. Inner bertemu dengan inner ini bertemu dengan kain inner. Kemudian kita klip penanda tengah atas dan bawah. Bagian tengahnya akan terlipat, cukup terlipat, dan pastikan bahwa terlipat dan tidak mengganggu proses jahit berikutnya. Kita akan jahit keliling. Ini kita lipat ke dalam seperti ini. Pastikan semuanya terlipat ke dalam. Seperti ini hasilnya, kita klip. Kemudian kita akan jahit keliling lagi, mengulangi garis jahit piping sebelumnya, dan sisakan lubang pembalik di tepi atas. Seperti ini. Kemudian lepaskan klip dari lubang pembalik. Kemudian kita balikan. Rapikan hasil pembalikan. Kita tarik sehingga membentuk pouch yang kita inginkan. Hasilnya adalah sebagai berikut. Sisi outer, kemudian kita akan coba tutup resleting.
Semua sudah terjahit dengan baik di sisi outernya. Kita rapikan. Kemudian buka kembali resleting. Dan di bagian atas lubang pembalik belum tertutup. Kita balikan sehingga sisi inner berada di luar. Lalu kita akan tutup lubang pembalik dengan cara kita lipat kampu ke arah dalam. Kemudian kita bisa gunakan jarum untuk menahan lipatan seperti ini. Dan kita akan tutup dengan jahitan tangan. Jahitan tangan dengan teknik blind stitch. Kita mulai dengan memasukkan jarum dari arah dalam sehingga ujung simpul akan berada di dalam. Dan jahitan blind stitch seperti ini. Ini atas dan bawah, dua-duanya punya lipatan. Kita masukkan dari dalam sehingga ujung dari benang berada di dalam, ujung simpul dari benang berada di dalam. Kemudian cara yang saya lakukan adalah ini di bawah, posisi bawah. Kita tusuk ke arah atas, lalu masukkan jarum ke dalam lipatan, keluar kurang lebih 0,5 cm. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kita belum pererat dan turunkan ke lipatan bawah, lalu masuk ke dalam lipatan seperti ini. Lipatan bawah masuk ke dalam lipatan, keluar 0,5 cm seperti ini. Atas dan bawah harus lurus sejajar seperti ini. Lalu ke atas kembali, tusuk ke atas, masuk ke dalam lipatan atas 0,5 cm, keluar seperti ini. Atas dan bawah lurus. Kemudian kita akan perkuat dengan menariknya sehingga benang tidak lagi terlihat rapat seperti ini. Kita tutup lubang pembalik di sisi kanan dan kiri. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian kita balikan kembali sehingga inner berada di dalam. Kita tes, kita tutup resleting. Kita rapikan. Dan pouch kita selesai dibuat, siap untuk digunakan. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial dari Bayanaka Craft. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.